Salam saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan renungan berjudul Ayub tetap kuat imannya. Ayub tetap kuat imannya. Kita akan membaca dalam Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Ayub 1 ayat 1 diberikan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita melihat di manakah tanah Uz itu? Tanah Uz di mana? Kita belum tahu ya. Dari ayat di atas tertulis Ayub tinggal di tanah Uz. Tapi di mana tanah Uz itu? Tidak ada jawaban yang pasti. Menurut salah satu naskah Gulungan Laut Mati, tanah Uz berada di luar Efrat, ada di luar Efrat. Mungkin tanah Uz itu memiliki hubungan dengan Aram. Tanah Uz yang terkadang diidentifikasikan dengan kerajaan Edom yang berada di sekitar wilayah barat daya Yordania dan di wilayah barat Yordania dan selatan Israel. Sebab ada tertulis dalam Ratapan 4 ayat 21 bagian A, Ratapan 4 ayat 21 bagian A yang menyatakan demikian. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau mendiami tanah Uz. Tapi di mana pastinya tanah Uz itu belum ada yang mengetahui sampai sekarang ini. Yang jelas tertulis ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub mungkin bukan bangsa Israel, dia. Tapi dia adalah orang yang saleh dan jujur. Orang yang saleh berarti dia seringkali berdoa dan beribadah pada Tuhan. Dia orang yang jujur berarti dia seorang yang tidak pernah berbohong dan dari perkataannya tidak pernah berbohong dan perkataannya selalu benar. Dia juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dia adalah orang yang dikasih Tuhan karena memiliki sifat-sifat itu semua. Semuanya itu ditulis dalam Alkitab. Kapan Ayub hidup? Dalam kitab Talmud, kitab yang berisi tentang tradisi agama Yahudi, dikatakan bahwa Ayub hidup pada masa Abraham atau Yakub, bahkan mungkin Yakub, Abraham atau Yakub. Dan penulis dari kitab Ayub ini hidup pada masa itu. Tapi dalam versi lain dikatakan bahwa Lewi bin Lahma dikatakan oleh Lewi bin Lahma bahwa Ayub hidup pada masa Musa. Dan Musa adalah penulis kitab Ayub. Sedangkan pakar lainnya berpendapat bahwa Ayub sendirilah yang menulis kitab ini, atau Elihu atau Yesaya. Jadi kapan waktu Ayub hidup masih simpang siur, belum ada kesepakatan. Nah, sekarang bagaimana kehidupan Ayub? Ayub adalah orang yang terkaya pada masa itu dari semua orang di sebelah timur. Dia memiliki kambing domba, unta, lembu, keledai, dan budak-budak. Waktu itu budak-budak masih diperkenalkan. Semuanya ada dalam jumlah yang amat besar. Anak-anaknya berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi kehidupan Ayub saat itu sungguh amat menyenangkan.
Anak laki-lakinya sering mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Dan ketiga anak perempuannya diundang untuk makan minum bersama-sama mereka semua. Setiap kali sudah acara pesta itu, Ayub memanggil dan menguduskan mereka semua, dikuduskan, ya didoakan. Esok harinya pagi-pagi Ayub mempersembahkan korban bakaran yang jumlahnya sama dengan jumlah anak mereka semua, anaknya semua. Mungkin anak-anakku berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hati, katanya, dalam hati ya. Pikir Ayub, demikianlah maka Ayub selalu menyenangkan hati Allah. Kemudian ada suatu sidang di Allah, di hadapan Allah, sidang di hadapan Allah. Suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah menghadap Tuhan. Kemungkinan besar anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Di antara mereka datang juga iblis. Iblis juga ikut. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Ya, dari mana engkau? Iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Rupanya iblis seringkali mengelilingi bumi untuk mengamati manusia. Tuhan kembali bertanya, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Jadi Tuhan bertanya, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi sama seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu kata Allah sendiri. Iblis menjawab, apakah Ayub takut akan Allah jika dia tidak memiliki apa-apa darimu? Udah mulai dia berbelit ya. Apakah Ayub takut akan Allah jika dia tidak mendapatkan apa-apa darimu? Sebab engkau yang menjaga dan memberkati dia. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Dia pasti mengutuki engkau. Dasar iblis hobinya menyanggah perkataan Tuhan. Ya, iblis itu suka menyanggah perkataan Tuhan. Dan iblis yakin jika Ayub tidak mendapatkan berkat dari Allah, pasti dia mengutuk Allah. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyai Ayub ya, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, beri kuasa ya. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Oh, Tuhan ternyata mengizinkan iblis menghancurkan segala milik Ayub. Dan untuk mencobanya, maka kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan untuk segera mulai mencobai Ayub. Bencana pun terjadi. Suatu hari datanglah seorang pesuruh Ayub dan berkata, orang Seba menyerang dan merampas seluruh sapi dan keledai serta memukul penjaganya. Kemudian datang lagi seorang lain berkata, api menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan para penjaga. Kemudian datang orang lain lagi dan berkata, orang Kasdim bersama pasukannya merampas unta-unta dan memukul penjaganya. Datang lagi yang lain dan berkata, anak-anak Tuhan laki-laki dan perempuan sedang berpesta. Tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun. Rumahnya roboh menimpa mereka sehingga mereka semuanya mati. Kesemuanya melapor kepada Ayub adanya bencana besar itu. Bukan main iblis. Tanpa belas kasihan dihancurkan semua milik Ayub. Lalu berdirilah Ayub, mengoyak pakai jubahnya dikoyak dan mencukur kepalanya. Kemudian sudutlah dia dan menyembah Tuhan, katanya. Dengan telanjang aku keluar
dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak pernah menuduh Allah seperti itu. Sungguh luar biasa Ayub. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, dia hanya berkabung dan sama sekali tidak menghujat Allah. Melihat kenyataan itu, kemudian iblis menimpa lagi Ayub. Suatu bara busuk menimpa lagi Ayub dengan bara busuk dari telapak kakinya sampai kepalanya. Berkatalah istri Ayub, katanya demikian, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Istri Ayub kelihatannya sudah putus asa sehingga dia menyuruh Ayub mengutuki Allah. Tapi apa jawab Ayub? Ayub menjawab demikian, apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah, tapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dari bibirnya. Sungguh amat suatu keyakinan, suatu iman yang luar biasa Ayub ini. Dia kehilangan anak-anaknya, hartanya, bahkan terkena penyakit barah yang amat busuk. Istrinya pun bahkan meragukan Allahnya dan menghendaki dia mati saja. Padahal dia seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata mendapat bencana seperti itu. Apakah kita sanggup menghadapi cobaan-pencobaan seperti itu? Mungkin kita sudah putus asa dari semuanya itu. Bahkan terkadang hanya karena merasa doanya belum terjawab oleh Tuhan, kita sudah tidak beriman lagi padanya. Dan jatuh dalam dosa. Dan bahkan sudah meninggalkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas semua kesalahan kami. Biarlah kami belajar dari Ayub agar kami selalu kuat dalam Tuhan. Kami tetap percaya segala kebaikan Tuhan. Kemudian setelah melewati masa semua percobaan itu, setelah sahabat-sahabat itu datang, setelah dia menghadapi semuanya dengan baik, maka Tuhan kemudian memulihkan keadaan Ayub. Dia memberikan Ayub dua kali lipat dari segala yang dipunyainya itu. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat anak perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ayub pun hidup selama 140 tahun lamanya. Semuanya saudara-saudara Ayub pun mengucap syukur atas pemulihan itu. Marilah kita bersikap seperti Ayub, tidak berusaha memuja Tuhan dan tidak meninggalkan Allah, walaupun mendapat pencobaan yang demikian beratnya. Demikianlah renungan ini. Semoga kita belajar dari kisah Ayub untuk tetap saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.